Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan apa itu yang dinamakan dengan hakikat belajar. Nah, selanjutnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Nurfauzi dengan NIM akhir 136. Yang kedua ada Miftahul Rizal Nuriski. Yang ketiga ada Muhammad Nabil Atalah. Yang keempat ada Firman Sani Dimas Setiawan. Yang kelima ada Ramania Pranaja, dan yang terakhir ada saya Ahmad Fazul Arifin dengan NIM akhir 150. Selanjutnya, apa itu belajar? Menurut Prof. Dr. Umar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau mempertaguh kelakuan melalui pengalaman, atau belajar merupakan suatu proses belajar atau aktivitas dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Belajar dapat ditandai dengan perubahan tingkah laku yang bersifat terarah, aktif, positif, fungsional, dan berkelanjutan. Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya, seperti kemampuan berpikir, keterampilan, ataupun sikap. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah konsep yang merujuk pada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajar tidak hanya mencakup pengajaran, tetapi juga proses di mana siswa aktif terlibat dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Kemudian pengelolaan pembelajaran yang efektif diantaranya mencakup pengelolaan tempat belajar, pengelolaan siswa, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan isi atau materi pembelajaran, dan pengelolaan sumber belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, berpusat kepada siswa. Yang ketiga, belajar dengan maksimal. Yang keempat, belajar sepanjang hayat. Yang kelima, perpaduan kemandirian dan kerjasama. Yang keenam, membangkitkan rasa ingin tahu. Yang ketujuh, membangkitkan optimisme positif. Yang kedelapan, berbasis pengalaman. Yang kesembilan, guru berperan dalam motivator. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Selanjutnya, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat bantu ajar yang memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu materi. Berikut adalah beberapa media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada buku dan materi cetak. Yang kedua ada poster dan bagan. Yang ketiga ada multimedia berbasis video, audio, visual. Yang keempat ada papan atau buku interaktif. Yang kelima ada aplikasi edukasi berbasis teknologi. Dan yang terakhir ada media cerita naratif. Kesimpulannya, hakikat pembelajaran merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai elemen. Memahami hakikat ini sangat penting bagi pendidik untuk dapat merancang pengalaman belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal, secara keseluruhan. Hakikat pembelajaran menekankan pentingnya interaksi dinamis antara semua elemen pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang sistematis, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus senantiasa adaptif, dan fleksibel dalam merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan potensi individu siswanya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.